Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Umu Arifah dari kelas 08 SAKP 006. Berikut saya akan mempresentasikan review jurnal ilmiah saya dari tugas mata kuliah seminar pemeriksaan akuntansi. Berikut saya akan memaparkan review jurnal ilmiah saya dengan judul Analisis Pelakuan Akuntansi Kewajiban pada Perusahaan Air Minum PAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo. Nama jurnal Ekspansi, volume dan halaman volume 06, nomor 01, halaman 23, tahun 2021 sampai 2023. Penulis Desi Rahmawati, link jurnalnya ada di tabel ini dan review sendiri dari Fauzia Umu Arifah. Adapun daftar isi yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan salah satu standar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam membuat laporan keuangannya. Standar ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, dan perusahaan belum menghitung besaran imbalan kerja dan menyajikannya dalam laporan keuangan yang diatur pada bab 23 SAK etap. Perusahaan air minum atau PAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo ini merupakan salah satu perusahaan milik daerah provinsi atau daerah kabupaten dan atau daerah kota yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih. Perusahaan air minum PAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo merupakan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada masyarakat, tetapi juga berorientasi pada menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan ini sebagian digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan sebagian lagi disetorkan ke pemerintahan guna meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Dengan berkembangnya perusahaan air minum PAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo ini yang sedemikian rupa ini kiranya sudah cukup disadari bahwa perusahaan air minum merupakan suatu usaha pelayanan air minum yang perlu dikelola secara profesional karena menyerap banyak tenaga kerja dan prasarananya. Berikut ada abstrak. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian akuntansi kewajiban ini dalam laporan keuangan pada perusahaan daerah air minum PAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan akuntansi kewajiban yang terjadi pada perusahaan air minum PAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo dengan kesesuaian pada laporan berbasis standar akuntansi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, di mana akuntansi kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal dan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran penyelesaian oleh perusahaan. Berikut tinjauan pustaka, di mana ada teori stakeholders. Teori stakeholders ini merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi. Kedua, akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban ini adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dalam konteks pemerintahan. Kewajiban ini muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau imbalan internasional atau lembaga internasional.
Pendahuluan. Implementasi SAK etap dapat mempermudah perusahaan air minum PAM dalam menyusun laporan keuangan, di mana pengaturan dan perhitungannya akan lebih sederhana karena memang ditujukan untuk usaha menengah ke bawah. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh dengan adanya pembangunan di daerah yang dipacu melalui sarana dan prasarananya. Maka pemerintahan daerah harus lebih giat lagi untuk mencari sumber-sumber dana yang menanggulangi hal apa saja yang dibutuhkan oleh daerah untuk kemasalahan umum. Dalam laporan keuangannya terdapat sumber-sumber aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya yang dalam hal ini dapat memperlancar kegiatan-kegiatan program pemerintahan dalam laporan keuangan. Dan laporan kegiatan juga ada yang namanya laporan neraca yang berisi salah satunya aset pemerintahan, yaitu konstruksi dan pengerjaan. Pendanaan melalui hutang yang tinggi mengakibatkan masalah finansial distress. Teori ini kombinasi struktur modalnya sehingga diperoleh komposisi hutang dan saham yang optimal. Pada penelitian ini, penelitian memfokuskan untuk membahas perlakuan akuntansi kewajiban dalam hal penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tinjauan pustaka. Ada klasifikasi kewajiban. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintahan atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang, merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jadi jika pada akhir periode akuntansi pemerintahan mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintahan ini harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang menurut Erlina 2015. Adapun metode penelitian, lokasi penelitian ini berdasarkan pada judul penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan di perusahaan air minum PAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo. Instrumen penelitian ini menggunakan dalam penelitian kualitatif. Sumber datanya data sekunder. Metode penelitian data tersebut ditulis menggunakan instrumen observasi. Dan metode analisis datanya digunakan peneliti dalam penyusunan analisis ini adalah metode deskriptif. Berikut adapun hasil penelitian dari adapun posisi kewajiban dari jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017. Tabel 4.1 nama akun, hutang usaha 1, biaya yang harus dibayar, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, hutang perbankan yang jatuh tempo, dan hutang lancar lainnya, jumlah kewajiban jangka pendek. Dari tabel 4.1 yang diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan PAM ini, Tirta Mangkuluku Kota Palopo, terlihat utang usaha pada tahun 2015 ini sebesar 1.709.684.000. Pada tahun 2016 hutang usaha mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 336.472.928, sehingga jumlah utang usaha sebesar 1.526.092.874. Tahun 2016 dan 2017 terus mengalami peningkatan, yaitu 2016 sebesar 96.951.262.000 dan tahun 2017 ini sebesar 147.731.850.000. Dan tabel 4.2 adapun kewajiban jangka panjang, di mana nama akunnya hutang usaha dalam negeri, hutang usaha luar negeri, dan hutang non pokok yang akan dihapus.
Dan adapun jumlah kewajiban jangka panjang. Untuk dilihat dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah kewajiban jangka panjang dan dari tahun 2015 ini sampai 2017 terus mengalami penurunan, di mana pada tahun 2015 jumlah kewajiban jangka panjangnya sebesar 19.849.840.935 dan penurunan pada tahun 2016 sebanyak 5.076.612.185. Berikut adapun kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut, berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian dan pembahasannya dapat dikemukakan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi kewajiban yang diterapkan oleh perusahaan daerah minum Pamtirta Mangkuluku Kota Palopo ini telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKP etap. Beberapa saran dalam penelitian ini yaitu pertama, perlunya memperluas objek penelitian tidak hanya satu perusahaan saja sehingga lebih dapat dijadikan acuan kepentingan generalisasi. Permasalahan kedua itu bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam yang tidak hanya terbatas pada satu variabel yang diteliti, melainkan perlu adanya penambahan variabel serta diharapkan dapat menggunakan variabel penelitian selain dari variabel yang diteliti oleh penulis. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan apa yang objek yang diteliti agar hasil penelitiannya ini dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Keempat, penelitian ini selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dari presentasi saya ini, jika ada PPT yang kurang dipahami, mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.